jumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini kita akan membahas salah satu keterampilan yang enggak kalah serunya, yaitu teknisi mesin pendingin atau AC. Dalam episode yaitu penggantian komponen yang rusak pada AC. Bagaimana sih tahapan-tahapan yang benar untuk penggantian komponen yang rusak pada AC? Mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, dengan berkembangnya teknologi dan semakin pintarnya manusia dalam mengolah pembaruan teknologi yang satu ini, menyebabkan beberapa perubahan mencolok antara teknologi AC lama dengan AC yang baru. Di antara perubahan itu sudah barang tentu ada segi positif dan negatifnya pada AC. Untuk memberikan efek nyaman dan tentunya keindahan rumah dan kantor Anda, maka AC atau air conditioner perlu mendapatkan penempatan khusus. Sebagai user atau pemakai air conditioner atau AC, sebaiknya kita sedikit banyak mengetahui gejala-gejala kerusakan pada komponen AC. Bahasan kita kali ini adalah untuk AC split wall atau biasa kita sebut AC split, di mana AC inilah uang paling banyak dipakai oleh perumahan maupun kantor-kantor yang bergedung kecil dan menengah. Tujuannya A. Untuk mengontrol ketahanan dari komponen-komponen AC tersebut. B. Menanggulangi adanya indeksi-indeksi faktor kerusakan. Dan C. Melancarkan sistem kerja unit indoor dan outdoor AC. Manfaatnya A. Untuk mengurangi kejadian kerusakan yang fatal. B. Untuk mengoptimalkan kondisi yang lebih buruk dalam pengoperasian AC dalam ruangan. Dan C. Untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam penggunaan AC, serta meminimalkan kemungkinan pemakaian arus yang berlebihan. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Bersama saya pemirsa dalam pembahasan tentang keterampilan teknik mesin pendingin atau AC. Mau tahu kan langkah-langkah selanjutnya dalam penggantian komponen yang rusak pada AC? Simak penjelasan yang berikut ini ya. Pemirsa, power AC sebelum masuk komponen kelistrikan AC split, pertama-tama melewati fuse. Fuse berfungsi untuk pengamanan bila ada kerusakan atau short di rangkaian kelistrikan AC split. Maka, fuse akan putus sehingga bahaya kebakaran dapat dihindari. Kalau fuse putus, cara menggantinya dilepas dari kedudukan, dimasukkan fuse yang baru. Motor blower. Pada AC split, motor blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan, sehingga udara ruangan dapat bersirkulasi melewati evaporator. Blower akan bekerja sampai temperatur udara ruangan sesuai keinginan. Kalau blower rusak, cara menggantinya membuka motor blower. Caranya melepaskan motor blower dengan solder dan menggantinya dengan yang baru. Motor stepping. Motor stepping pada unit AC split indoor berfungsi untuk mengarahkan udara dari blower. Pengaturan arah hembusan angin bisa diatur menggunakan remote control. Komponen ini jarang rusak kecuali karena sering diatur dengan manual atau tangan. Kalau terjadi kerusakan,
Cara menggantinya sama dengan cara mengganti motor blower. Kapasitor. Pada AC split unit indoor, kapasitor berfungsi sebagai penggerak motor blower saat running atau sebagai starting kapasitor. Kalau kapasitor rusak, AC susah hidup dan harus dipancing menggunakan api langsung atau menggunakan tangan. Ini yang mengerti teknisi yang sudah ahli. Sensor temperatur atau termistor. Sensor temperatur atau termistor adalah alat pengukur temperatur. Termistor membaca temperatur dan selanjutnya data diproses oleh modul kontrol elektronik. Biasanya, termistor dipasang di bagian pipa evaporator AC split. Pada unit AC ada dua jenis termistor, yaitu termistor temperatur ruangan dan termistor pipa evaporator. Modul kontrol elektronik. Modul kontrol elektronik pada AC split mempunyai fungsi mengatur kerja keseluruhan unit AC split. Jika dianalogika, fungsi modul kontrol elektronik menyerupai fungsi otak manusia. Apabila alat ini rusak, AC akan mati total. Alat ini rusak terkena air atau tegangan listrik naik tiba-tiba. Cara menggantinya, melepaskan soket kabel dan mengganti dengan alat yang sama. Panel indikator. Sebagai penampil status proses kerja dari unit AC split, indikator ini terdiri dari beberapa LED atau Light Emitting Diode. Alat ini sering putus atau terbakar. Cara menggantinya, membuka kakinya dengan solder dan memasang yang baru dengan menyolder kembali. Remote control pada AC split berfungsi untuk pengaturan bagi pengguna, setting suhu, timer, kecepatan blower indoor, dan pengaturan arah motor swing. Kalau remote ini rusak, AC bisa dihidupkan secara manual, tetapi kalau ingin memakai remote, harus membeli baru dengan tipe yang sama. A. Komponen kelistrikan AC outdoor unit. Kapasitor. Pada AC split unit outdoor, kapasitor berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik sementara. Dikatakan sementara, kapasitor akan melepaskan semua muatan listrik yang terkandung secara tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat. Kapasitor pada AC split outdoor difungsikan sebagai penggerak kompresor pertama kali atau starting kapasitor. Motor fan kondensor. Motor fan pada unit AC split outdoor berfungsi untuk menggerakkan kipas kondensor. Untuk membantu memaksimalkan putaran, dibutuhkan start kapasitor yang berfungsi menggerakkan motor fan kondensor pertama kali sampai mencapai putaran penuh. Motor kompresor. Motor kompresor pada AC split berfungsi menggerakkan mesin kompresor. Ketika motor listrik bekerja, kompresor akan mengkompresi bahan pendingin dan mensirkulasikan menuju ke seluruh bagian sistem pendingin. Umumnya, motor kompresor dikemas menjadi satu unit dengan kompresornya. Overload motor protector atau OMP pada AC split berfungsi sebagai pengaman motor listrik kompresor. Biasanya terdapat pada jenis kompresor hermetik. Kerja OMP dikendalikan oleh sensor panas yang terbuat dari campuran bahan logam dan bukan logam atau bimetal. Kontaktor. Kontaktor pada AC split berfungsi untuk menghubungkan motor kompresor dengan sumber listrik atau saklar elektrik. Kerja kontaktor dikendalikan oleh modul kontrol elektronik pada bagian indoor. B. Kerusakan pada komponen-komponen AC dan solusi memperbaikinya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada AC split adalah kebocoran freon.
Ini dapat ditandai dengan adanya salju pada bagian atas evaporator dan pipa instalasi yang berukuran 1/4 yang menyambung ke bagian outdoor unit. Mengapa AC split tidak mau dingin? 1. Cek pada remote control, apa posisi operation mode berada pada posisi cool. Bila tidak pada posisi cool, pindahkan pada posisi cool. 2. Cek pada remote control, apa posisi pengaturan suhu terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, turunkan pada suhu yang terkecil. 3. Cek outdoor unit. Apakah dapat power supply dari indoor unit? Anda bisa lihat apa fan motor outdoor berputar atau tidak. Bila tidak berputar, berarti belum mendapatkan aliran listrik dari indoor unit. 4. Cek pada outdoor unit, apa pipa AC split yang berukuran kecil mengeluarkan salju atau es. Jika mengeluarkan salju atau es, berarti unit AC split ada kebocoran freon. Cari kebocoran, perbaiki, dan isi freon kembali. 5. Cek pada outdoor unit, ukur tekanan freon pada manifold dan ukur ampere kompresor. Nilai ampere kompresor yang normal dapat Anda lihat pada spesifikasi di sisi indoor unit. Jika fan motor outdoor beroperasi, tetapi kompresor tidak dapat start, berarti ada kerusakan pada bagian kompresor sebagai berikut. 1. Mekanik pada kompresor rusak. Ini dapat menyebabkan kompresor macet atau tidak dapat beroperasi. 2. Overload pada kompresor rusak. 3. Running kapasitor rusak. 4. Kabel-kabel yang menuju ke kapasitor terputus atau terbakar. 5. Gulungan dinamo pada motor kompresor sudah tidak bagus. Ini dapat ditandai dengan ampere yang begitu tinggi atau di atas batas normal jika diukur dengan clamp meter atau tang ampere. Kayaknya makin seru aja nih pemirsa pembahasan kita tentang keterampilan yang satu ini. Mau tahu kan tahapan-tahapan selanjutnya dalam penggantian komponen AC yang rusak? Jangan kemana-mana. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih banyak pemirsa masih setia bersama saya dan masih serius mengikuti pembahasan pada keterampilan teknisi AC ini. Mau tahu lebih lanjut lagi kan apa sih tahapan-tahapan berikutnya pada penggantian komponen AC yang rusak? Simak penjelasan yang berikut ini ya. Pemirsa, sekarang kita akan coba mengganti komponen yang rusak pada AC split dengan permasalahan sebagai berikut. 1. AC split mati total. Solusinya adalah yang harus Anda periksa pertama kali adalah MCB yang berada pada box pembagian listrik. Periksalah apa ada MCB yang khusus buat power supply AC turun. Bila ada yang turun, segera naikkan kembali. Periksa sikring yang ada pada steker dan komponen PCB pada AC Anda. Bila putus, ganti dengan sikring yang baru. Periksa juga trafo power supply yang berada pada komponen PCB. Apakah berfungsi dengan baik? Bila MCB untuk power supply AC split sudah dinaikkan, sikring pada steker dan sikring yang ada pada komponen PCB sudah diganti dengan sikring yang baru, lalu AC split kembali dioperasikan tetapi tidak lama kemudian MCB turun lagi, berarti
ada korsleting pada AC split Anda. Biasanya yang korsleting ada pada bagian outdoor unit, yaitu kompresor sudah kontak body atau MCB yang Anda gunakan untuk power supply AC split Anda terlalu kecil nilai ampernya. 2. Sewaktu AC split dioperasikan, lampu timer pada indoor unit berkedap-kedip. Ini menandakan termis yang ada pada komponen PCB rusak. Solusinya adalah ganti termis dengan yang baru. Tekanan atau freon di dalam sistem berkurang. Solusinya adalah berarti ada kebocoran di bagian indoor unit, instalasi pipa AC split, atau pada outdoor unit. Cari kebocoran tersebut dengan menuangkan air yang dicampur dengan sabun deterjen di setiap sambungan nepel antara indoor unit dengan instalasi pipa. Sambungan nepel antara outdoor dengan instalasi pipa. Cari juga kebocoran pada bagian evaporator pada indoor unit dan di setiap sambungan pengelasan pada bagian outdoor unit. Kompresor AC mengalami gangguan atau macet. Solusinya adalah periksa kabel-kabel yang menuju ke kompresor apakah terputus. Periksa overload yang berada di atas bodi kompresor apakah mengalami kerusakan. 3. Ketika AC split dioperasikan dengan remote control, AC tidak mau start, tetapi bila dioperasikan dengan menekan tombol manual yang berada pada indoor unit, AC split mau start. Solusinya adalah cek sensor yang berada pada bagian komponen PCB AC split. Mungkin terkena air. Keringkan sensor dengan cara mengelapnya. Periksa juga baterai pada remote control, mungkin sudah lemah. 4. Ketika AC split dioperasikan, fan motor pada indoor berputar kencang, lalu berhenti tidak beroperasi sama sekali. Ini menandakan kerusakan ada pada fan motor indoor. Ganti fan motor indoor dengan yang baru. 5. Ketika AC split dioperasikan, 15 menit kemudian air menetes dari bawah sisi indoor unit atau AC split dalam kondisi normal atau dingin, talang air atau selang pembuangan air pada indoor unit sudah penuh dengan lumut. Cuci AC split dengan mesin steam. 6. Ketika AC split dioperasikan, kompresor pada outdoor unit mengalami overload atau kompresor tidak bekerja karena panasnya melebihi dari 150 derajat. Solusinya adalah cek ampere kompresor dengan tang ampere, periksa overload apakah masih berfungsi dengan baik, periksa oli yang berada pada kompresor, bila kurang oli, tambahkan dengan oli kompresor. Ganti strainer dan pipa kapillernya yang mungkin sudah tersumbat. Bersihkan outdoor unit apabila kondenser tertutup oleh debu atau kotoran. Dan buka plat pembatas ruangan kompresor agar panas kompresor dapat dibuang oleh fan motor outdoor unit. Nah, gimana pemirsa? Penjelasan yang tadi mudah untuk dimengerti kan? Mau tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa masih bersama saya tentunya dalam pembahasan penggantian komponen AC yang rusak pada keterampilan teknisi AC ini. Langkah-langkah apa lagi sih yang ambil? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, kesimpulannya adalah
AC bisa dipasang pada ruangan yang tidak berhubungan dengan udara luar. Misalnya, pada ruangan yang posisinya di tengah pada bangunan ruko. Karena kondensor yang terpasang pada outdoor bisa ditempatkan di tempat yang berhubungan dengan udara luar, jauh dari udara yang didinginkan. Dan suara di dalam ruangan tidak berisik. Air conditioner atau AC berperan lebih dari sekedar mendinginkan udara. AC lama mempunyai fitur yang sederhana dan berkonsumsi listrik cukup besar, namun sangat awet. Sementara AC model baru mempunyai fitur yang cukup menggiurkan dan konsumsi listrik rendah, tetapi kurang begitu awet. Tetapi, bagaimanapun, masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan itu adalah perkembangan sebuah teknologi yang mau tidak mau kita harus berada pada zamannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai teknik keterampilan AC dan penggantian komponen AC yang rusak. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat buat Anda, serta menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam lagi atau tertarik pada bidang teknisi AC ini, dapat menghubungi lembaga kursus atau pelatihan terdekat atau Dignas setempat. Atau Anda bisa menghubungi kami di website kami yaitu www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.